Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu al-mu'min. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil asari hum yastaghfirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil layl fa innahu la'usalihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyi'at wa manhatun lil-ithmi. Rawahu At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini setelah diguyur hujan deras tadi malam, mudah-mudahan itu hujan yang mendatangkan rahmat buat kita, manfaat buat Allah dan manfaat. Insyaallah pada hari ini kita masih bisa menjalankan sholat subuh berjamaah dan berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seperti itu. Ya, beliau mengatakan bahwa jika kuda ketika sedang berlomba, ya, sudah melihat garis finish, maka kuda tersebut pasti akan mengerahkan segala tenaganya supaya dia bisa menang dalam perlombaan. Abu Bakar Siddiq pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al khairu umri akhirih wa khairu amali khawatimah wa khairu ayyami yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidupku yang baik, jadikanlah amalku di akhirnya yang baik, dan jadikanlah pertemuanku yang baik ketika aku berjumpa denganmu, ya Allah. Di dalam Allah, kita jangan sampai kalah cerdaslah sama kuda, yang kata Ibnu Qayyim. Kuda saja kalau sudah melihat garis finish ketika berlomba, dia menggunakan segala kemampuannya supaya bisa menang dalam garis finish. Nah, kita ini sebentar lagi mau finish ya dengan dua kemampuan. Semoga kita pun semakin semangat untuk melakukan ibadah-ibadah di penghujung malam, di penghujung Ramadan ini. Tahadur ya, biasalah kita lagi bersungguh-sungguhlah kalian untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jamaah rahmatullah, salah satu yang harus kita sungguh-sungguh adalah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat 51, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Ayat ini menjelaskan jaminan buat orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan mereka meminum mata airnya. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil setiap apapun yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sesungguhnya mereka dahulu layak untuk mendapatkan surga tersebut karena mereka dahulu adalah orang-orang yang muhsin. Ya, ada bang muhsin di sini ya. Ya, orang-orang yang muhsin ya. Muhsin itu artinya orang-orang yang selalu terbaik dalam amalannya. Ya, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, sebagaimana barusan Rasul dibacakan oleh Imam Ustaz Ambul. Untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang ahsan, yang terbaik amalnya. Nah, kalau orangnya namanya muhsin ya. Ya, mudah-mudahan bang muhsin sesuai dengan namanya insyaallah ya. Ya, semoga amal yang terbaik dan kita teman-temannya juga bisa ketularan insyaallah ya.
Nah kemudian jamaah Allah sebutkan di dalam ayat ini, di antara amalan terbaik orang-orang yang bertakwa yang menghantarkan mereka masuk ke dalam surga. Bahkan di dalam ayat yang lain surat Qaf 50 ya, ayat 31 Allah mengatakan ya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa tanpa jarak. Jadi surga itu gak jauh, didekatkan. Ya, salah satu tafsirnya adalah nanti orang-orang bertakwa itu mereka bisa sangat cepat melewati jembatan as-sirat. Bukan hanya cepat mereka bisa melewati jembatan as-sirat, tetapi orang-orang bertakwa dapat jaminan pasti selamat melewati jembatan as-sirat. Di saat orang lain penuh kepayahan melewati jembatan as-sirat, orang bertakwa pasti selamat. Ya. Allah mengatakan dalam surah 19 ya, ayat 71 72, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun kata Allah yang tidak mendatangi neraka. Itu suatu kepastian, suatu keputusan Allah yang tidak bisa dibantah. Tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Maksudnya mendatangi neraka di sini adalah melewati jembatan as-sirat. Karena di bawah jembatan as-sirat itu ada neraka. Siapa yang kepleset ya masuk neraka. Ya. Jadi nggak ada kesempatan dua kali untuk pulang melewati jembatan itu. Ya. Sampai dalam hadis yang lain ya Allah dalam hadis riwayat Bukhari, ketika para nabi dan rasul sudah bisa melewati jembatan as-sirat, mereka tidak langsung masuk surga. Para nabi dan rasul tidak langsung masuk surga. Tapi mereka menunggu di ujung jembatan as-sirat tersebut sambil berdoa kepada Allah, Allahumma salli. Ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Karena jembatan as-sirat ini adalah proses yang paling payah. Ya, melewati jembatan as-sirat adalah proses akhirat yang paling berat kata Nabi. Ya. Di dalam kubur juga prosesnya sangat berat. Pada mahsyar juga sangat berat. Tapi yang paling berat adalah ketika melewati jembatan as-sirat. Dan Allah mengatakan tadi dalam surat Maryam, ya, tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi jembatan as-sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka, maksudnya melewati jembatan as-sirat. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Itu suatu kepastian. Tetapi Allah katakan kayak berikutnya ayat 72 di surah 19, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadhal zalimina fiha jisiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim mereka akan terpleset dan tercebur. Di dalam ayat ini orang bertakwa bukan saja nanti surga didekatkan, ya, bisa cepat melewati jembatan as-sirat, tetapi cepatnya juga yang menyelamatkan. Ada orang yang lambat selamat, ya, ada orang yang cepat selamat. Ya. Yang mudah-mudahan kita termasuk ketika melewati jembatan as-sirat termasuk orang yang cepat dan selamat insyaallah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Inilah jalan orang bertakwa. Allah katakan kenapa orang bertakwa mendapatkan kebaikan itu semuanya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dulu mereka orang bertakwa itu selalu beramal yang terbaik. Nah kemudian ayat surat Az-Zariyat surat 51 ayat ke-17 Allah mengatakan amalan terbaik yang pertama Allah sebutkan buat orang bertakwa adalah kamu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya. Ini menarik Pak ya, Allah tidak menyebutkan amalannya tapi menyebutkan waktunya. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya, saya sering mendengar ya, bahwa alam betul atau tidak ya, sering mendengar ya kalau orang-orang yang sudah lanjut itu katanya susah tidur ya. Kalau saya karena masih muda susah bangun Pak ya, susah bangun. Jadi hobi itu susah banget. Katanya kalau orang yang sudah umur lanjut itu susah tidur. Ya, saya ada ibu yang pernah curhat sama saya, ya, Ustaz, doain saya Ustaz, saya susah tidur, Ustaz kalau malam. Saya bilang bagus. Ya, mungkin itulah cara Allah untuk menjadikan ibu orang bertakwa di usia tua. Ya, menjadikan orang bertakwa di usia tua. Kenapa? Karena amalan orang bertakwa itu yang terbaik adalah kamu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malamnya, sedikit sekali tidur di waktu malamnya. Ini jamaah yang boleh, jadi mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bisa mulai. Ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili yang nomor 3549. Nabi pernah mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian bangun malam. Ya, alaikum di sini kalau udah ada kata-kata alaikum artinya penekanan yang sangat kuat ya. Alaikum biqiyamil lail ya.
hendaklah kalian bangun malam. Kemudian dalam hadis ini Nabi menyebutkan 4 keutamaan bangun malam. Pertama, fa innahu da'bus sholihina qablakum. Karena sesungguhnya bangun malam itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, ya kita ikuti tradisi orang-orang soleh ya. Kalau kita ingin jadi orang yang soleh, dicatat orang-orang soleh, maka Nabi mengatakan orang soleh itu punya tradisi. Itu tradisinya selalu bangun malamnya. Tapi bangun malamnya nanti kita akan bahas apa yang dilakukan ya. Karena banyak juga yang bangun malam untuk ke toilet doang ya. Nah, ada juga bangun malam apalagi kalau sudah musim Piala Dunia ya. Ya, kalau sudah musim Piala Dunia itu bangun malam kadang-kadang tunggu untuk apa? Untuk nonton bola ya, Nah, apalagi yang main klub favoritnya itu ya, Pak itu ditunggu-tunggu itu ya. Sampai sengaja sore-sorenya sudah belanja dulu ya buat teman nonton bola ya di malam ya. Jadi Allah katakan, Nabi katakan yang pertama, bangun malam itu adalah da'bus sholihin atau belakang. Tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Ya. Mudah-mudahan Allah pun masukkan kita ke dalam golongan orang-orang soleh ya, sehingga kita dimudahkan untuk bangun malam. Ya. Karena bangun malam itu adalah karunia dari Allah ya. Tidak semua orang bisa bangun malam ya. Tidak semua orang bisa bangun malam. Ya. Kalau sholat 5 waktu jangankan orang tua ya. Anak-anak kecil aja insya Allah bisa ya. Bisa. Tapi kalau sholat malam itu anak-anak kecil belum tentu bisa ya. Ya anak saya aja umur kelas 5 SD ikut itikaf di Hilal ya. Itu susah dibangunkan sholat malam itu ya. Susah ya. Paling dibangunkan pas sholat ya. Begitu bangun dia jam 3 kayaknya. Jadi nggak mau ya. Jadi memang sholat malam itu hanya orang-orang pilihan insya Allah. Ada orang yang orang yang tidur jam berapapun bisa bangun malam. Saya pernah jadi santrinya Ustaz Didin ya. Ustaz Didin dulu waktu rumahnya belum seperti sekarang yang di Uri Al-Baghdad masih sederhana ya. Itu Ustaz Didin kalau pulang jam berapa aja pulang ya. Itu jam 2 itu sudah kedengar tuh suara mesin gitu ya. Trak ya. Iya Pak Henry ya. Nah sudah kan tuh trak bikin makalah tuh dia. Lu kan dulu zaman komputer ya. Zaman mesin trak gitu ya. Itu biasa jam 3 itu sepi tuh ya. Jam 3 sepi sudah nggak ada lagi suara mesin tik ya. Biasanya dia mulai ya. Makanya kalau ada orang yang sering membuli Ustaz Didin itu segera jawabannya. Anda jam berapa bangun malamnya gitu ya? Anda jam berapa bangun malamnya gitu ya? Ya, jangan-jangan kamu yang sering merendahkan para ulama, jangan-jangan bangun malam, bangun subuh aja kadang-kadang nggak bisa gitu ya. Yang kedua Nabi mengatakan bangun malam itu adalah qurbatu ila rabbikum, waktu yang terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang paling terbaik untuk mendekat kepada Allah adalah di malam hari. Terus yang ketiga Nabi mengatakan maghfaratun lis-sayyi'at, momen yang paling terbaik untuk menghapuskan segala keburukan kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis yang lain ya, riwayat Tirmidzi juga dari sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal. Ketika Muaz bertanya sama Rasulullah SAW, "Dullani ala amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'idu an-nar." Rasulullah tunjukkan kepadaku amalan yang membuat aku masuk surga dan menjauhkanku dari api neraka. Kemudian Nabi mengatakan, innaka sa'alta syai'un 'azimun. Engkau bertanya perkara yang paling besar kata Nabi. Ya. Dan Allah mudahkan bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Jadi kalimat itu Allah mudahkan kata Nabi ya. Allah mudahkan melakukan amalan yang bisa masuk surga. Allah mudahkan memang bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang kehendaki untuk dimudahkan melakukan amalan yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Kemudian Nabi menjawab dengan amalan-amalan wajib rukun iman. Yang Nabi ternyata jawaban Nabi balik bertanya kepada Nabi, apa kata Rasulullah? Ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Muaz, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu segala kebaikan? Ya, pintu-pintu segala kebaikannya. Di sini menggunakan kalimat khair. Ya. Khair itu bisa kebaikan akhirat, juga bisa kebaikan dunia. Ya. Karena di dalam Al-Quran itu soal Al-Baqarah ayat 108 Allah menyebutkan kalimat kebaikan itu artinya adalah khair itu adalah nikmat dunia ya. Ya nikmat dunia ya.
kutiba alaikum idza hadara ahadukum in taraka khairan wasiyah. Dalam surah Al-Baqarah 180 ya. Allah katakan diwajibkan bagi kalian untuk membuat wasiat sebelum meninggal jika kalian punya khair, punya harta yang banyak. Ini apa ya ini? Ini kalau yang merasa hartanya banyak ini segera undang Ustaz Hendy Tanjung ya ke rumahnya ya, untuk mencatat wasiat dengan ya. Sebagian diwakafkan lah ya. Nanti panggil Ustaz Hendy, kalau saya meninggal dunia saya mewakafkan sebagian harta saya. Insyaallah ya. Siap-siap Bang Hendy ya. Nah, itu nanti sibuk nanti meninggal dunia. Keliling beriman insyaallah ya. Ya karena perintah Allah ya. Jadi perintah berwasiat bagi mereka yang memiliki harta yang banyak itu perintahnya sama dengan perintah puasa menggunakan kata-kata kutiba ya. Nah, jadi arti khair di sini, ya, arti khair di sini diartikan adalah kebaikan dunia. Dan Nabi mengatakan Allah adulluka ala abwabil khair. Wahai Muaz, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu segala kebaikan. Kemudian Nabi menyebutkan jamaah rupanya ada 3 pintu kebaikan. Dan ini menurut ulama ini yang menjadikan kenapa kita di bulan Ramadan lebih semangat berbuat baik, lebih tenang hidup kita karena kita telah membuka 3 pintu ini. Dan mudah-mudahan 3 pintu ini tidak tertutup pasca Ramadan. Ya. Yang pertama Nabi mengatakan pintu segala kebaikan adalah as-shaumu jannatun. Puasa adalah benteng. Jadi pintu kebaikan yang pertama adalah puasa. Ya, jadi biasakanlah kita berpuasa ya. Minimal sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah yang ausani khalili bisalah sati khisalin, kata Abu Hurairah. Rasulullah pernah berwasiat kepada aku 3 perkara dan aku tidak akan pernah meninggalkan sebelumku. Yang pertama adalah wasiat Rasulullah untuk berpuasa sunnah minimal 3 hari dalam sebulan. Itu minimal ya, itu minimal ya. Kalau kita ingin terus terbuka pintu kebaikan dunia akhirat buat kita, minimal kita berpuasa sunnahnya tidak kurang 3 hari dalam sebulan ya. 3 hari dalam sebulan ya. Ya ada jamaah saya Pak ya, yang dia kalau puasa sunnahnya cukup 3 hari aja ya. Kalau disuruh tambah, udahlah cukup 3 aja lah katanya. Cukup 3 aja. Toh yang saya ambil yang minimal saja lah. Ya, yang minimal saja. Ya kalau Bapak puasa 3 hari dalam sebulan, di dalam surat ke-6 ayat 160 kan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat ya. Jadi kalau sehari puasa itu nilainya sama dengan seperti 10 hari puasa. Jadi kalau 3 hari puasa dalam sebulan berarti 1 bulan pasti. Jadi kalau tiap bulan kita puasa 3 hari, itu berarti semua hidup kita puasa terus ya. Sudah kita puasa terus ya. Itu pahalanya di mata Allah. Yang idealnya 3 hari itu adalah ayyamul bid idealnya. Tetapi para ulama mengatakan Nabi tidak membatasi puasa 3 hari dalam sebulan itu, tidak membatasi dengan ayyamul bid. Terserah tanggal berapa saja, hari apa saja. Yang penting ya seorang muslim sebaiknya dalam sebulan puasa sunnahnya jangan kurang dari 3 hari. Karena Nabi mengatakan pintu dari segala kebaikan yang pertama adalah puasa. As-shaumu jannatun, berpuasa. Yang kedua Nabi mengatakan pintu dari segala kebaikan adalah ya as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah. Sedekah itu memadamkan keburukan-keburukan, menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana air memadamkan api. Bahkan dalam hadis yang lain pada hadis Tabrani Nabi mengatakan sedekah itu bisa menyembuhkan, bisa mengobati, bisa mencegah. Yang kata Nabi sedekah itu bisa mencegah dari 70 musibah paling berat. Musibah itu, sedekah itu bisa mencegah 70 dari musibah yang paling berat. Dan musibah yang paling ringan kata Nabi yang akan tercegah dengan musibah adalah penyakit kusta. Ya. Penyakit kusta itu kata Nabi itu sedekah itu adalah musibah paling ringan yang akan dapat tercegah dengan sedekah ya. Ini termasuk mungkin virus corona ini termasuk musibah berat ya. Ya selain kita vaksin yang sudah Bapak Ibu lakukan ya perlu juga kita memvaksin diri dengan sedekah ya, Kalau pahala ini mulai sampai kiamat ya sedekahnya wakaf ya. Sedekahnya wakaf insyaallah ya. Itu Bang Henry yang Ustaz Henry yang sering promosi ke sana kemari kita dukung lah insyaallah ya. Karena kekuatan sedekah itu wakaf itu luar biasa. Dan yang ketiga Nabi mengatakan pintu dari segala kebaikan adalah wasolatul rajuli biqiyamil wasolatul rajuli fi jawfil lail. Itu salatnya seseorang di tengah malam, di malam hari. Jadi jamaah Allah, jadi ini 3 pintu kebaikan ya. Makanya di bulan Ramadan ini banyak orang yang mudah melakukan amal soleh, hatinya lebih tenang, lebih bahagia karena pintunya sedang dibuka dia. Dia berpuasa sudah pasti di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua sedekah, insya Allah sedekahnya minimal zakat fitrah dia lakukan. Ya,
Dia sudah berniat tuh, ya, dia sudah berniat dari awal Ramadan, insya Allah di akhir Ramadan akan zakat fitrah. Itu saja sudah dia sedekah, sudah membuka pintu kebaikan. Ya. Dan yang ketiga, ya qiyamul lail, ya, minimal salat tarawih. Ya. Kita salat tarawih sudah qiyamul lail. Ini makanya Nabi mengatakan ya, jadi yang ketiga, qiyamul lail itu, salat malam itu adalah keutamanya maghfiratul lisayyi'at, bisa menghapuskan dosa-dosa, ya. Bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan yang terakhir, yang keempat, Nabi mengatakan qiyamul lail itu adalah manhatul itsmi, ya. Adalah amalan yang paling baik untuk mencegah orang tidak mudah berbuat dosa. Sekali lagi jamaah Allah, dalam hadis riwayat Tirmizi ini, ya, Nabi mengatakan ada 4 keutamaan dari qiyamul lail, ya. Nabi tidak menyebutkan sholat, ya, tapi Nabi menyebutkan qiyamul lail. Karena qiyamul itu bukan berarti harus sholat saja, ya. Karena ada, nanti kita akan bahas sedikit amalan-amalan yang terbaik di malam hari. Ya, sekali lagi qiyamul lail itu utamanya pertama da'us shalihin qablakum, ya, tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Yang kedua, waktu yang paling terbaik untuk mendekat kepada Allah. Yang ketiga adalah amalan yang paling terbaik untuk menghapuskan dosa-dosa. Dan yang terakhir adalah waktu yang terbaik, ada amalan yang terbaik yang paling kuat mencegah kita supaya tidak mudah berbuat dosa, ya. Imunnya kuat dari godaan-godaan syaitannya, ya, dan imannya lah, imun dan imannya insya Allah kuat. Ini mudah-mudahan ya barakallah tradisi selama Ramadan yang kita bisa bangun malam minimal untuk sahur, ya. Ini mudah-mudahan bisa berlanjut setelah Ramadan. Nah, sekali lagi jemaah Allah, yang Nabi yang Allah sebutkan tadi di dalam surat Al-Zariyat tadi, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, ya, waktu malamnya. Kemudian dijelaskan dalam surat Al-Muzammil itu, ya, itu minimal kita bangun setengah malam atau sepertiga malam terakhir, ya. Ya, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi, ya. Nah, jamaah Allah, apa kira-kira amalan terbaik di malam hari ini, ya? Sehingga ini menjadi jawaban bagi ibu yang sedang haid, ya. Ya, bagi ibu yang sedang haid, ya. Ya, kalau saya lihat dalam ayat-ayat dan hadis, ya, setidaknya ada 7 amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan di malam hari, ya. Yang pertama adalah sholat, ya. Yang pertama sholat, ya. Sholat yang pertama. Yang kedua membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Yang ketiga memperbanyak membaca tasbih. Yang keempat memperbanyak baca istighfar. Yang kelima banyak berdoa. Yang keenam merenung. Dan yang terakhir mengkaji ilmu, ya. Yang pertama amalan terbaik di malam adalah sholat, ya. Sholat yang paling ditekankan oleh Allah dan Nabi di malam hari itu ada 2 sholat, ya. Ada 2 sholat yang paling Allah tekankan dan Nabi tekankan di malam hari, ya. Kalau di bulan Ramadan berarti tambah dengan tarawih. Kalau di luar Ramadan ada 2 sholat malam yang paling ditekankan oleh Allah dan Nabi. Yang pertama adalah tahajud, ya. Tahajud, ya. Itu berdasarkan firman Allah surat 17, ya, Al-Isra ayat ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, ya. Dan di waktu malam hendaklah kalian tahajud, ya. Dan yang kedua, Pak, yang kedua salat yang ditekankan Nabi di malam adalah salat witir. Ya, salat witir, ya, salat witir. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, ya, al-witru haqqun faman lam yutar falaysa minna. Ya, yang lebih banyak hadisnya sahih, ya, dari hadis riwayat Ahmad dari sahabat Nabi, ya. Nabi mengatakan al-witru haqqun faman lam yutar falaysa minna qala falasan. Hadis Hasan Al-Baihaqi, ya, riwayat Ahmad nomor 23019. Witir itu adalah perkara yang hak. Jadi kalau istilah ada hak itu adalah perkara yang sangat penting. Witir itu perkara yang sangat penting. Faman lam yutar falaysa minna. Ini apa menarik kalimatnya? Kata Nabi, faman lam yutar falaysa minna. Barang siapa yang tidak melakukan witir di malam hari, falaysa minna, maka dia bukan dariku, bagian dari kami. Maksudnya dia tidak sempurna sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Qala hasan. Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Ya, sekali lagi kata Nabi, faman lam yutar falaysa minna. Barang siapa yang tidak menjalankan sholat witir, maka dia tidak sempurna sebagai bagian dari kami, kata Nabi. Dan Nabi mengulang sebanyak 3 kali. Jadi jamaah Allah, ini berarti penekanan yang sangat penting, ya. Bahkan Nabi ketika kita bangun agak kesiangan menjelang subuh, ya, itu yang ditekankan oleh Nabi adalah sholat witir, bukan sholat
bukan salat tahajudnya, bukan salat tahajudnya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, andai saja aku dibolehkan menambah salat wajib menjadi 6, maka yang diwajibkan adalah salat witir. Ya. Jadi kalau aja Nabi diizinkan Allah Pak menambah salat wajib jadi 6, ditambah 1, maka kata Nabi yang diwajibkan adalah salat witir. Jadi saking pentingnya salat witir ini, ya, saking pentingnya salat witir ini, Nabi membolehkan kita mengerjakannya sebelum tidur. Ya, sebelum tidur ya, sebagaimana wasiat Rasulullah tadi kepada Abu Hurairah tadi, yang pertama tadi berpuasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, an utira qabla an anam, kata Nabi. Aku disuruh mengerjakan salat witir sebelum tidur. Ini maksudnya bagi mereka-mereka yang belum yakin bisa bangun malam, kerjakanlah witir sebelum tidur ya. Atau yang paling rendah pada isya ya. Yang paling rendah pada isya ya. Pada isya. Jadi habis salat isya, ba'diyah isya, kemudian disambung dengan witir ya. Yang terbaik adalah sebelum tidur Pak, sebelum tidur ya, bukan pada isya. Bahkan yang paling terbaik adalah salat witir itu setelah salat tahajud ya, salat tahajud. Nah ini jemaah rekulit, amalan yang pertama adalah sholat ya, terutama sholat sholat tahajud dan sholat witir ya. Dan semua sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari ya. Makanya sholat tahajud Pak lebih besar pahalanya daripada sholat duha ya. Kenapa? Karena ini tantangannya berat ya. Makanya zaman Allah ini yang pertama, amalan terbaik di malam hari adalah sholat ya. Yang kedua adalah baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran ya. Di dalam surat Al-Muzammil itu adalah surat ke-73 Pak ya. Dan ini adalah surat yang kedua yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW setelah surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5, Allamal insana malam ya'lam ya. Ini ayat sampai 5. Nah, surat yang kedua yang turun kepada Nabi adalah surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 1 sampai 6. Ya ayyuhal muzammil, kata Allah, hai orang-orang yang sedang berselimut ya. Ini berselimutnya bukan karena tidur Pak ya, diceritakan ya. Ini berselimutnya karena Rasulullah Pak menggigil ketakutan yang luar biasa ya. Saya dulu pengen membayangkan Pak bagaimana takutnya Rasulullah ketika dia pulang dari Gua Hiro pada hari pertama ya. Itu saya dengan Ustaz Halim dan Ustaz Sukran ya sengaja charter taksi pengen naik Gua Hiro ya. Kalau saya motivasi dulu waktu itu Pak naik Gua Hiro. Memang gak ada sunahnya Pak ya, gak ada sunahnya ya. Ya artinya nggak perlu juga ke sana kalau memang nggak sanggup yang memasakkan diri ya. Kalau saya cuma dua Pak motivasi itu Pak. Yang pertama saya pengen tahu Gua Hiro dan bagaimana kondisinya sampai Nabi ketika malam itu sampai ketakutan yang luar biasa ketika Jibril datang. Ya saya naik itu Pak 1,5 jam. Itu pun sudah ada tangga ya, kan sudah ada tangga sedikit ya, sudah ada tangga ya 1,5 jam. Lalu ada puncak, agak turun sedikit, ada tumpukan batu besar Pak di situ ada lubang, di situ Nabi. Bisa kebayang Pak, Nabi ketika tengah malam sedang merenung Pak, tiba-tiba datang seorang laki-laki tinggi besar putih nggak tahu dari mana datangnya. Langsung Nabi didekap sekencang-kencangnya, ya sekencang-kencangnya sampai Nabi mengatakan hampir aku tidak bisa bernafas sampai dia bilang ikro. Kebayang kan Pak? Ya rasa takutnya ya bahwa Bapak lagi di rumah sendirian, yakin bahwa Bapak di rumah sendirian, yakin gak ada istri, gak ada anak, yakin di rumah sendirian. Ya. Lagi asik nonton TV, tiba-tiba istrinya keluar, Pak belum tidur ya. Jadi Bapak nggak tahu jam berapa ke istri pulangnya itu Pak ya. Kira-kira gimana tuh Pak ya? Oh bisa kaget itu ya, bisa kaget ya. Ini bayangkan Pak, Nabi tengah di atas gunung, di luar semangat, maka dia pulang Pak. Ya, itu saya membayangkan bagaimana Rasulullah ketakutan yang luar biasa sampai menggigil Pak ya, sampai minta Zammil. Yang kedua saya membayangkan bagaimana istrinya Khadijah yang mendukung dakwah suaminya, yang mendukung keinginan suaminya. Jadi Rasulullah kan Muhammad waktu punya Nabi bilang ke istrinya, kalau beliau ingin merenung, ya ingin memikirkan bagaimana cara merubah tradisi buruk Arab jahiliyah. Beri kesempatan aku untuk menjauh dari istriku, aku mau renung bagaimana caranya. Kira-kira begitulah Pak ya, namanya tahanus. Hebatnya Pak itu Khadijah istri Pak mendukung. Ya beliau Khadijah itu Pak per 3 hari ngirim makanan kepada Nabi di atas bukit. Ya, saya aja Pak ya, kita aja kalau naik itu Pak 1,5 jam berada tangga Pak ya, berada tangga. Bagaimana Khadijah dulu Pak yang berada tangga Pak? Ya, kalau bahasa leluhurnya saya seleketan lah kira-kira Pak ya. Ya, seleketan itu bahasa Indonesia. Ya, bagaimana? Itu mendukung dakwah Nabi Pak. Itu mendukung keinginan besar.
Ya, cita-cita besar suaminya. Ya. Makanya istri yang paling baik adalah ya yang mendukung cita-cita besar dari suaminya. Ya, ibu mudah ibu menjadi istri yang salehah ya. Ya, yang mendukung cita-cita besar dari para suaminya. Insya Allah ya. Itu sedih kita Pak ya. Kita merasa sedih gitu ya. Kita ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya, nggak ada apa-apanya Pak ya. Perjuangan kita dalam membela Islam nggak ada apa-apa dibanding Khadijah lagi. Nah Rasulullah Pak begitu pulangnya ketakutan luar biasa. Zambiluni selimut aku. Nah ketika Nabi sedang berselimut turunlah ayat ya ayyuhal muzammil, hai muslimut kumil laila illa qalila, bangun malam ya. Terus distawu awinkus min qalila, setengah malam atau sepertiganya. Yang menarik Pak adalah kalimat berikutnya Allah katakan auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi dalam ayat ini Pak ada dua perintah kepada Nabi. Yang pertama perintah salat malam. Makanya Pak, ibadah yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah adalah salat malam. Dulu Pak salat tahajud itu hukumnya wajib. Kemudian hukum salat tahajud menjadi sunnah setelah Nabi peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj Pak salat malam itu wajib. Ya. Bisa kebayang Pak ya, kalau salat malam itu wajib itu sampai sekarang Pak ya. Nah, kayak mungkin banyak orang yang agak berat Pak ya. Dulu Pak sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sebelum perintah salat 5 waktu itu salat tahajud hukumnya wajib. Dan ini perintah wajib yang pertama. Nah yang kedua Allah katakan perintah kedua kepada Nabi adalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil di malam itu. Menarik ini Pak ya. Yang mereka menarik, Allah menyuruh Rasulullah membaca Quran dengan tartil, padahal Qurannya baru ada 5 ayat. Padahal Qurannya baru ada 5 ayat, tapi perintah membaca Quran di malam hari sudah ada sebelum Qurannya ada. Ya. Kira-kira begini Pak, kira-kira mohon maaf ya, saya ilustrasikan kira-kira seperti ini. Pemerintah menginstruksikan rakyat Indonesia suruh divaksin, tapi vaksinnya belum ada. Ya jadi Bapak ya, mewakili bangsa Indonesia, warga Indonesia, ya jika vaksin sudah ada, maka semuanya adalah divaksin. Ini berarti Pak perintah apa nih Pak? Perintah yang sangat penting. Ya, perintah yang sangat penting. Vaksinnya belum ada, tapi perintahnya sudah ada. Ini perintah sama seperti itu Pak. Qurannya belum ada, tapi perintah membaca Qurannya sudah ada Pak. Ya. Jadi artinya Pak membaca Quran di malam itu adalah perkara yang sangat penting. Kemudian Allah mengatakan ayat ke-6-nya inna nasyiatal laili asyaddu waqtan wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam dan membaca Quran di malam itu adalah menguatkan jiwa. Ya, jadi Pak ya, jadi kalau kita pengen kuat mental kita yang menghadapi segala apapun, maka jagalah dua amalan ini. Karena ini adalah amalan yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk menguatkan jiwa Nabi. Ya. Itu yang pertama adalah bangun malam, salat malam. Yang kedua membaca Al-Quran. Ya. Sekarang banyak orang yang stres ya dengan banyak orang yang galau dengan aspek corona ini. Karena banyak orang yang ekonominya, kehidupannya mulai bergoyang. Pak, maka kuatkan dengan bangun malam dan baca Quran di malam hari Pak ya. Saya pernah berkunjung Pak ke pesantren Ustadz Hidayatullah di Kalimantan Timur Pak ya. Itu Ustadz Said ya. Ya beliau Pak ya itu ini hebat Pak, sampai sekarang Tarsing masih ada. Tarsing masih Pak ya. Jadi santri-santri Hidayatullah itu Pak, kalau sudah lulus mereka dikirim ke satu daerah terpencil, suruh dakwah di sana, tidak dimodal apa-apa dan harus bikin pesantren di situ. Ya, makanya Hidayatullah itu pesantrennya banyak Pak ya. Ya, ada berapa Ustadz Iqbal? Ya, berapa cabang? Lebih dari 200 kalau nggak salah ya. Dan itu satu-satunya Pak. Mereka dikirim ke satu daerah tertentu ya, karena daerah terbelakang, terpencil. Itu baru lulus SMA Pak ya. Mereka dikirim ke sana, kemudian dakwah di situ, dan itu harus bikin pesantren. Pokoknya gimana caranya kamu bikin pesantren dan didukung masyarakat. Ya, jadi luar biasa Pak. Dan hampir semua cabang Hidayah itu seperti itu proses pendiriannya Pak. Ya, dikirim santri, dakwah di situ, kemudian bikin pesantren bagaimana caranya supaya masyarakat mendukung program bikin pesantren itu Pak ya. Kalau di Bogor ini di Kayu Manis ya kalau saya, Kayu Manis itu pun sama Pak prosesnya Pak ya. Jadi santri dikirim, dakwah di situ, kemudian bikin pesantren, masyarakat mendukungnya. Yang menarik Pak ya, pesan pendiri Hidayatullah ya, karena kalian akan dakwah ke pelosok-pelosok yang kalian tidak tahu. Salah satunya pesannya adalah jangan pernah meninggalkan sholat malam. Itu pesan beliau Pak ya. Saya ingat banget dulu ketika masih kuliah di Ibnu Khaldun Pak Ustadz Didin, salah satu Ustadz Didin ketika kami di Uli Albab ya, beliau berpesan yang namanya juru dakwah
yang namanya juru dakwah, yang namanya orang berterjun di medan dakwah, yang namanya tahajud itu hukumnya wajib. Kata sendiri. Ya, harus tuh, jangan ditinggalkan. Ya, yang tadi jangan ditinggalkan. Ya, wah, maksudnya wajib dalam tanda kutip ya. Artinya ini perkara yang penting gitu loh buat orang-orang yang juru dakwah. Karena Allah perintahkan kepada Nabi ketika mau berdakwah, ada Nabi Allah ingin menguatkan Nabi dalam dakwahnya dengan dua ini. Pertama bangun malam, yang kedua dengan membaca Quran. Sekali lagi Pak ya, perintah membaca Quran sudah ada sebelum Qurannya ada Pak ya. Luar biasa. Ini saking sangat pentingnya Pak ya. Ya ini benar di warattilil Quran tartila, bacalah Quran dengan tartil. Padahal waktu itu baru ada 5 ayat Pak, 5 ayat Pak ya. Ini yang menarik Pak, ini ada sebuah hadis Pak ya. Saya ingin bacakan hadis tentang bagaimana membaca Al-Quran. Nabi mengatakan Pak, kalau bisa kita baca Quran itu jangan kurang dari 100 ayat per malam Pak. Ya. Jangan kurang dari 100 ayat per malam ya. Saya bacakan hadisnya Hasan dari Tamim Ad-Dari. Ya, hadis riwayat Ad-Dari ini nomor 3493. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Tamim Ad-Dari ya. Tamim Ad-Dari adalah orang yang pernah berjumpa dengan Dajjal Pak. Ya, Tamim Ad-Dari itu orang yang pernah berjumpa dengan Dajjal sebelum masuk Islam dulu ya. Itu hadisnya panjang, bagaimana dia menceritakan kronologi berjumpa dengan Dajjal. Nabi mengatakan, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin. Barang siapa yang membaca Quran 100 ayat dalam semalam, maka dia dicatat sholat sepanjang malam. Masya Allah Pak ya. Ya, ini hadisnya sahih Pak, ini hadisnya Hasan ya dari sahabat Nabi dari riwayat Ad-Dari ini. Sekali lagi kata Nabi, barang siapa yang membaca Quran 100 ayat dalam semalam, maka dia dicatat sholat sepanjang malam. Ya, kalau bisa Pak ya, kalau bisa kita baca Quran itu jangan kurang dari 100 ayat sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Jadi jam berapapun kita nanti meninggal dunia, ya di malam hari, insya Allah kita meninggal dalam keadaan qanit. Qanit itu sadar pada taat kepada Allah. Ya, ini bisa hampir dipastikan kalau ada orang yang sebelum tidur, minimal sebelum tidur dia baca ayatnya Qurannya 100 ayat, lalu di tengah malam dia meninggal dunia ketika sedang tidur Pak, ini hampir dipastikan Pak dia meninggal dalam keadaan taat kepada Allah. Insya Allah, ya dalam keadaan taat kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan kalau bisa jangan kurang dari 100 ayatnya. Nah kalau kita ingin taat sepanjang siang Pak, ya, kalau ingin dicatat taat sepanjang malam namanya qanit ya. Itu Nabi mengatakan jangan kurang baca Qur'annya dalam semalam 100 ayat. Itu kata Nabi Pak ya, 100 ayat. Itu nanti kalau kita baca Qur'an 100 ayat maka kita dihitung taat sepanjang malam. Nah kalau kita ingin dicatat taat sepanjang siang, jadi Bapak kalau melakukan amal ini taat sepanjang malam, kalau melakukan amal ini taat sepanjang siang. Jadi 24 jam kita dihitung taat kepada Allah, yang penting dia berbuat maksiat. Dan insya Allah Pak, mudah-mudahan jam berapa pun meninggal, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan taat. Ya, kalau sekali lagi kalau di malam hari supaya kita dapat pahala taat sepanjang malam membaca Quran jangan kurang dari 100 ayat. Nah kalau di siang hari Pak, supaya kita mendapatkan pahala taat sepanjang siang, Nabi mengatakan adalah kita melakukan sholat duha 4 rakaat saat matahari sudah panas. Ya. Ini saya sebentar. Ya, jadi kalau kita ingin disebut taat sepanjang siang, Pak ya, taat sepanjang siang, yaitu sholat duha minimal 4 rakaat pada saat matahari sudah panas. Taruh misal kata Nabi ya, ketika anak unta sudah bangun dari berjemurnya. Ya. Jadi anak unta itu Pak kebiasaan berjemur di padang pasir. Nah, nanti dia akan bangun kalau pasir sudah panas, matahari sudah mulai panas. Nah, itu bangun. Dan itulah sholat duha yang paling terbaik. Kata Nabi ya, itu namanya istilahnya kata Nabi sholat awwabin. Awwabin itu adalah orang yang selalu taat. Arti awwabin itu dia selalu taat. Mohon maaf ya, di masyarakat kampung saya Pak, itu mereka mengatakan sholat awwabin itu adalah sholat 6 rakaat ba'da maghrib dengan 3 kali salam. Mohon maaf Pak ya, itu saya ingin meluruskan ya, itu gak ada hadisnya. Yang gak ada hadisnya Pak, gak ada hadisnya ya.
Jadi masyarakat di kampung saya itu Pak menganggap salat awal itu adalah salat ba'da maghrib 6 rakaat dengan 3 kali salam. Ya, itu tidak ada hadisnya Pak. Yang sahih hadisnya adalah salat awal itu adalah salat duha minimal 4 rakaat dikerjakan pada saat matahari sudah mulai memanas. Ya kira-kira jam 10 sampai jam setengah 12 lah. Ini waktu duha yang paling terbaik. Bukan berarti tidak boleh kita duha sebelum itu, boleh ya. Misalkan Bapak lagi tinggal ya jam 8 sudah duha ya. Nanti silakan Pak, nanti jam 11 jam 10 sholat duha lagi. Ya. Karena pendalil yang paling sahih Pak ya, sholat duha itu dari Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, "Wahai Aisyah, berapa rakaat Nabi sholat duha?" Ya, berapa rakaat Nabi sholat duha? Aisyah mengatakan Nabi sholat duha biasanya 4 rakaat. Dan menambahnya sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi itu sholat duhanya 4 rakaat biasanya dan menambahnya sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Jadi sholat duha itu jumlah rakaatnya tak terbatas. Ya, tidak terbatas. Dan itu boleh dicicil Pak ya. Ya jam 8 2 rakaat, ada kegiatan dulu nanti sambung lagi jam 10. Ya kalau bisa Pak sholat duha jangan tinggal sholat duha itu 4 rakaat ketika matahari sudah mulai memanas. Karena itu namanya sholat awabin. Nah kalau kita bisa mengerjakan sholat duha 4 rakaat saat matahari sudah memanas, itu kita sepanjang siang sampai maghrib dihitung taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya supaya taat sepanjang siang kita sholat duha 4 rakaat saat matahari masih panas, sudah panas, dan supaya taat sepanjang malam kita membaca Quran minimal 100 ayat, 100 ayat. Insya Allah tidak susah Pak ya, insya Allah Pak ya. Insya Allah tidak susah lah insya Allah ya. Ini amalan tradisi bapak-bapak ini insya Allah Pak ya. Atau jamaah rahmatullah ya, di malam hari minimal baca Qur'annya itu paling sedikit ya, bahasa saya mohon maaf di bahasa saya Pak ya. Bahasa saya baca Quran orang beriman itu di malam hari paling sedikit 10 ayat. Nah, supaya sedikit 10 ayat ya. Nabi mengatakan dalam hadis hadis sahih riwayat dari Atani Ad-Dari riwayat Ahmad nomor 27.519. Nabi mengatakan man qara'al ashr al-awakhir min surah. Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang membaca ini hadis riwayat Ad-Darimi ya. Nah ya, dari Tamim Ad-Dari riwayat Ad-Darimi 3485. Nabi mengatakan man qara'a asra ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca ayat 10 ayat minimal dalam semalam, maka dia termasuk orang yang tidak lalai. Jadi jamaah Allah, kalau dalam semalam saja kita baca Quran gak nyampe 10 ayat, berarti kita termasuk orang yang lalai ya. Sama seperti kata Nabi, barang siapa yang tidak duha minimal 2 rakaat, dia termasuk orang yang lalai. Jadi kalau di siang hari supaya tidak lalai, minimal sholat duhanya 2 rakaat. Kalau di malam hari supaya tidak lalai, minimal baca Quran 10 ayat. Nah, jadi kalau 2 amal tinggalkan Pak, berarti orang yang lalai. Ya, orang lalai ya. Nah, so itu jamaah yang perlu jadi ini amalan yang kedua di malam hari itu membaca Quran minimal 100 lah, jangan 10 lah ya, minimal 100 lah ya. Ya 10 kalau pendek ya. Ya 10 itu Pak, kalau mau tiap malam baca Al-Kahfi saja 110 kan, itu kan disunahkan ya. Ya, jadi tiap malam kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Itu sudah cukup Pak. Ya, itu sudah cukup. Ya, mila kalau sudah hafal kan bisa dibaca sebelum tidur Pak ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kita boleh yaj'al bi wajah qayyiman lil seterusnya Pak ya. Itu 10 ayat Pak. Itu sudah. Kalau itu baca ya tiap malam 10 ayat Al-Kahfi itu sangat disunahkan dibaca Pak ya, supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, ini sudah cukup Pak. Tapi kita belum disebut taat, tapi baru disebut belum tidak lalai saja. Dan kita ingin disebut orang yang taat pada Allah, minimal baca Qurannya 100 ayat. Apalagi bulan Ramadan insya Allah lebih mudah ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan pun bisa ya. Ini zaman saya persingkat Pak. Ini amalan kedua. Tadi amalan pertama sholat di malam hari. Yang kedua baca Al-Quran. Yang ketiga memperbanyak tasbih ya. Allah mengatakan dalam surah 76 Al-Insan ayat 36, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan di malam hari bersujudlah kepada Allah, maksudnya sholat malam. Wasabbihu lailan tawila, perbanyaklah bertasbih di malam-malam yang panjang. Abu Hurairah itu dia tidak pernah tidur. Dalam riwayat dikatakan dia menahan ngantuknya sebelum membaca 1000 kali tasbih. 1000 kali tasbih. Sampai dia untuk memastikan bahwa dia sudah membaca 1000 tasbih itu Pak, dia membuat 10 kali. Kalau sekarang mungkin tasbih Pak ya. Ya, sekarang tasbih ya. Ini yang menjadi
dalil Pak yang menjadi dalil kata Ustaz Abdul Somad dalam bukunya 37 permasalahan umat pun ya, dia mengatakan bahwa tasbih itu bukan perkara bidah insyaallah Pak ya. Karena Abu Hurairah dulu sudah bikin simpul-simpul tali Pak, sudah bikin simpul-simpul tali untuk memastikan jumlah tasbihnya supaya 1000 baliknya. Wallahu a'lam. Bapak-bapak dalam sekolah berapa Pak tasbihnya? Ya, insyaallah lebih lah insyaallah Pak ya. Ya, subhanallah, apalagi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar Pak. Nabi mengatakan 4 kalimat yang paling dicintai Allah setelah Al-Quran ya. 4 kalimat yang paling dicintai Allah setelah Al-Quran adalah 4 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai Pak ya, saya di rumah ada kitab buku namanya Fikih Doa dan Zikir ya. Itu ada 2 jilidnya. Itu sangat bagus kalau dikaji Pak ya, sangat bagus ya. Saya di beberapa tempat mengkaji kitab itu Pak dengan jamaah ya. Jadi rutin kaji itu kitabnya. Nah Pak disebutkan siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 100 kali dalam sehari ya, maka itu pahalanya seperti membebaskan 100 budak dari keturunan Nabi Ismail. Masya Allah Pak. Jadi Pak, budak itu rendah. Dan harga budak yang paling mahal zaman dulu itu Pak, itu kalau keturunan Nabi Ismail. Itu mahal harganya Pak. Nah, karena ini keturunan orang yang mulia tapi jadi budak Pak, itu mahal. Nah, kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali dalam sehari, dan itu bisa dicicil Pak. Habis zuhur 5, habis maghrib. Jadi yang penting selama 24 jam tidak kurang dari 100 kali ya, 100 kali. Apa kata Nabi? Dia pahalanya seperti membebaskan 100 budak dari keturunan Nabi Ismail. Masya Allah Pak, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang membebaskan 1 budak ya, ketika Allah menafsirkan surat Al-Balad, fakku raqabah, memerdekakan hamba saya. Apa kata Nabi Pak? 1 budak yang kita merdekakan dengan ikhlaskan Allah Pak, maka Allah akan bebaskan kita dari api neraka. 1 budak yang kita bebaskan, maka bersama dengan kita terbebas dari api neraka. Hari ini Pak tidak ada perbudakan, tapi ayatnya ada. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa ke depan akan terjadi lagi perbudakan. Ya. Jadi ayat membebaskan perbudakan itu tidak dimansuh, tidak dihapus Pak. Ayat perintah membebaskan hamba sahaya oleh Allah tidak dimansuh. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa nanti di akhir zaman akan kembali ada perbudakan itu karena peperangan. Ya. Dan Nabi mengatakan siapa yang bisa memerdekakan 1 hamba sahaya maka Allah bebaskan dirinya dari api neraka. Hari ini tidak ada perbudakan Pak. Kita bisa memerdekakan setiap hari minimal 100 budak dari keturunan Nabi Ismail. Itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak tidak kurang dari 100 ya. Makanya di malam hari Pak, khususnya malam hari kata Allah wasabbihu lailan tawila, perbanyaklah tasbih di malam yang panjang. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat adalah memperbanyak istighfar ya, memperbanyak istighfar. Yang menarik jamaah Allah ya, di dalam surah Al-Zariyat tadinya Allah katakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidur waktu malam, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah ya, setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, terus perintahnya di situ ada kabar dari Allah bahwa kaum muslimin, kaum Muhammad akan memerdekakan, akan kembali merebut kota Mekah ya, akan merebut damai Fatu Mekah. Nah, ada perintah di Allah Pak, kata Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Sejak turun surat An-Nasr ini Pak, Nabi kata Aisyah dan kata Bilal ya, ketika bertanya pada Nabi ya, Aisyah dan Bilal bertanya sama ya, kenapa engkau Nabi sekarang menggabungkan tasbih dan istighfar? Jadi pas setelah turun surat An-Nasr ini, Nabi dalam zikirnya selalu menggabungkan tasbih dan istighfar. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu diperbanyak sama Nabi. Ketika tanya Nabi, kenapa memperbanyak zikir itu? Kok dulu gak pernah, kok sekarang memperbanyak zikir ini? Kata Nabi, ini janji Allah yang telah Allah janjikan. Maksudnya apa? Ini adalah orang yang akan dekat dengan pertolongan Allah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu hadisnya sahih, nanti silakan baca tafsir An-Nasr. Dan ini Pak bisa mengantarkan kepada husnul khotimah, insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah yang menarik bagaimana cara menggabungkannya di malam hari Pak? Bagaimana cara menggabungkan di malam hari? Ya. Saya ingin mengutip 1 hadis Pak. Ini mudah-mudahan ini amalan ringan, tetapi masya Allah Pak, pahalanya luar biasa besarnya. Ya. Hadis riwayat Abu Daud Pak ya.
Kata Nabi, man ta'ara minal lail faqala hina yastayqir. Barang siapa yang terjaga di malam hari, lalu dia membaca zikir ini ketika terbangun. Ini Pak dalam bahasa Sunda namanya lilir. Lilir itu apa Pak hal ini bahasa Indonesianya? Ya, cuma terjaga aja Pak. Bapak lagi tidur, kesikut istri, mohon maaf misalkan Pak ya, terbangun, habis itu tidur lagi. Itu namanya terlilir Pak. Namanya ta'aruf namanya. Ya. Orang Betawi menerusin. Apa? Orang Betawi menerusin. Ya itulah kira-kira ya. Kalau orang Leulian bahasa Sunda lilir lah ya. Kata nih orang selain Sunda paham nggak lilir itu Pak? Lilir itu terjaga sebentar aja Pak ya. Terjaga. Apa kata Nabi? Man ta'ara minal laili faqala hina yastayqir. Barang siapa yang terlilir di malam hari, lalu dia membaca zikir ini. Nah ini Pak, ini ada amalan yang dianjurkan dibaca ketika kita terlilir. Mau 2 kali lilirnya baca, 3 kali bacanya. Tapi mohon maaf Pak ya, pengalaman saya pribadi Pak, ini sering lupa. Ya begitu dia lupa Pak ya, karena memang apa namanya belum sadarnya belum full gitu Pak ya, saya belum full Pak ya. Ya ada 3 zikir Pak yang dianjurkan Nabi Pak ya, ada 3 zikir nanti kita akan bahas keutamaan sedikit. Ada 3 zikir yang dianjurkan Nabi Pak ketika terbangun di malam hari ya. Bapak jam 8 tidur, setengah 10 terbangun lilir baca. Tidur lagi jam 11 bangun baca ya. Jadi bagus, sering-sering lilir bagus Pak ya, sering bagus Pak ya. Ini ada amalan. Apa yang dibaca Pak? Ada 3 zikir kata Nabi. Faqala hina yastayqir, lalu dia membaca ini ketika terbangun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan gampang Pak ya, tahlil. Ya, bahasa saya Pak membaca tahlil yang lengkap yang pertama. Tapi tidak pakai yuhi wa yumit Pak. Hadisnya tidak pakai yuhi itu ya. Kan biasanya kan yuhi wa yumit itu huwa ala kulli syai'in qadir, tapi dalam hadis tidak pakai yuhi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini tasbih yang lengkap. Insyaallah kita hafal juga Pak. Yang ketiga zikir adalah beristighfar, rabbighfirli. Rabbighfirli atau dalam bahasa lain Allahumma firli. Boleh rabbighfirli, boleh Allahumma firli. Ini 3 zikir ini Pak. Jadi Bapak kalau terbangun di malam hari ya, walaupun Bapak tidak mau bangun, cuma terbangun saja. Begitu terbangun Pak, kalau bisa jangan tinggalkan 3 zikir ini Pak. Yang pertama, tahlil. La ilaha illallah sampai selesai. Yang kedua, tasbih sampai selesai. Yang terakhir, Allahumma gfir atau rabbi gfir, istighfar Pak. Apa kata Nabi Pak? Kalau ada orang yang terbangun di malam hari lalu membaca 3 zikir ini, apa kata Nabi Pak? Maka diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Dan kita Pak ingin berharap keluar Ramadan dosa kita diampuni. Ya, karena dia mengatakan salah satu orang yang diancam celaka kata Nabi dalam hadis Tirmizi, ragibaan furujulin dakhala alaihi Ramadan summan salaha qabla ayyufardh. Sungguh binasa orang yang memasuki Ramadan sampai selesai Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni. Ini luar biasa ancamannya keras ya. Tetapi Pak ternyata ada amalan yang bisa menghapuskan semua dosa. Begitu terbangun tadi Pak baca tahlil, terus tasbih dan istighfar, maka akan diampunkan doanya. Wa qala al-wali, ya sahabat ini namanya Allah mengatakan, au qala doa ustujibalah. Siapa yang setelah itu dia mau berdoa, dalam hadis yang lain mengatakan jika mau dia berdoa pasti dikabulkan. Ya, pasti dikabulkan. Saya Pak berpikir begini Pak ya, kalau ada orang yang punya masalah yang sangat berat sekali sehingga susah tidur kan suka gitu Pak ya. Ada orang yang kalau ada masalah tidur dikit terbangun, tidur dikit terbangun. Ini jangan-jangan sengaja sama Allah dibikin banyak banget. Itu solusi dari Allah dari masalahnya. Apa solusinya? Suruh berdoa, tapi dengan 3 zikir ini Pak. Ya dimulai dengan 3 zikir ini, tahlil, tasbih dan istighfar Pak. Kata Nabi siapa yang berdoa setelah itu kalau mau berdoa pasti dikabulkan doanya. Masya Allah Pak. Ya. Kenapa kira-kira Pak doanya dikabulkan Pak? Ya, karena Nabi mengatakan pada dalam hadis Bukhari, ni'matu da'wati Zunnun. Doa yang paling terbaik adalah doanya Zunnun, doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini runutannya sama Pak dengan zikir sebelum ketika terbangun tadi Pak. Pertama tahlil, la ilaha illa anta, kedua tasbih subhanaka, yang ketiga inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar, sama urutannya Pak.
Apa kata Nabi Pak? Fa innahu lam yad'u 'abdun muslimun rabbahu syai'un qattun illa stujibalah. Tidaklah seorang muslim yang berdoa minta apapun kepada Allah didahului dengan doa Nabi Yunus, pasti Allah kabulkan. Masya Allah. Makanya Nabi Yunus Pak, ya, mungkin nanti saya suka menjelaskan tafsir surat As-Saffat surat 37 dari 139 sampai 140 sekian. 49. Bagaimana dramatisnya Allah menolong Nabi Yunus dalam berikan. Masya Allah. Silakan bawa baca tafsirnya di ayat surat 37 dari ayat 139 sampai 149. Bagaimana dahsyatnya Allah menolong Nabi Yunus Pak? Dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa kata Allah? Laula annahu minal musabbihin la labisa fi batni ila yaumil ba'tsih. Andai saja Yunus selama dalam perut ikan tidak memperbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka Yunus akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Bayangkan sampai hari berbangkit. Dan ini menurut ulama inilah salah satu makhluk Allah yang umurnya panjang. Ya, jadi ikan yang menelan Nabi Yunus Pak, itu kata ulama masih hidup sampai hari ini. Masih hidup Pak. Bahkan akan hidup sampai kiamat. Karena punya ayatnya falaula annahu minal musabbihin la labisa fi batni ila yaumil ba'tsih. Andai saja Yunus tidak memperbanyak tasbih tadi di selama perut ikan, maka dia akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Kata-katanya sampai hari berbangkit. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa ikan yang menelan Yunus masih ada sampai sekarang. Cuma di laut yang mana wallahu a'lam ya. Ya mudah-mudahan kita ketemu di surga lah ya. Karena ini ikan yang akan masuk surga insya Allah Pak ya, akan masuk surga ya insya Allah ya. Ini Pak. Jadi Nabi mengatakan doa yang paling terbaik adalah doa Nabi Yunus. Maka mulailah setiap doa kita dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pasti mustajab. Dan ini luar biasa. Nah, yang terakhir Pak, yang terakhir kata Nabi, siapa yang tadi terbangun baca 3 zikir tadi, kemudian kalau mau dia berdoa pasti dikabulkan. Yang mereka kata Nabi, fa in qama fa tawadu asma shalla ubidat salatu. Kalau dia mau bangun, lalu dia berwudu salat, maka salatnya pasti diterima Allah. Nah makanya Pak ya, ini para ulama mensunnahkan kalau kita bangun malam, walaupun mau sholat subuh saja Pak, selain membaca doa bangun tidur, ya tolong dibaca zikir ini juga Pak. Karena ini menjadi jaminan dari Rasulullah Pak, kalau siapa yang terbangun di malam hari, entah mau sholat atau tidak sholat, anggaplah mau sholat subuh saja misalkan Pak ya. Ketika kita terbangun mau sholat subuh, setelah membaca doa bangun tidur, kita membaca 3 zikir ini Pak, kata Nabi, pasti sholat subuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam Pak. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ya. Baik Pak, yang terakhir adalah amalan yang terbaik adalah berdoa ya, memperbanyak doa. Sebagai penutup Pak, dari 7 amalan Pak, khusus di sepertiga malam terakhir Pak, 1 sampai 5 sama Nabi digabungkan dalam satu amalan. Sekali lagi Pak ya, tadi amalan terbaik malam hari itu yang pertama sholat, yang kedua membaca Al-Quran, ketiga memperbanyak tasbih, yang keempat memperbanyak istighfar, yang kelima memperbanyak doa. 5 amalan ini Pak sama Nabi di sepertiga malam terakhir Pak digabungkan. Mungkin Bapak pernah dengar Pak ya, Nabi kalau sholat kakinya bengkak Pak ya. Ya itu sahabat lagi namanya Huzaifah Pak. Jadi Huzaifah itu kalau sekarang kepala bin ya kali Bang ya. Ya kepala binnya Nabi ya, kepala intel. Jadi saking dia intelnya Nabi, sampai Nabi saja bahasa kasarnya diintelin ya. Kata Huzaifah, aku sering dengar Nabi kalau sholat kakinya sampai bengkak. Aku pengen tahu gimana sholatnya Nabi. Maka Huzaifah bermakmum kepada Nabi Pak. Ya, dan ini menjadi dalil bahwa kalau sholat tahajud dibolehkan berjamaah berdasarkan hadis Huzaifah, berdasarkan hadis Ibnu Abbas juga pernah bermakmum kepada Nabi 2 kali, bahkan Ibnu Abbas pernah bermakmum kepada Nabi ya, dalam sholat tahajud. Apa kata Huzaifah Pak? Ketika aku bersalat bersama Nabi Pak, Nabi di kamarnya, aku di masjid, kata Huzaifah ya, aku bermakmum dan Nabi tahu kalau Huzaifah sedang bermakmum. Rakaat pertama Pak, begitu setelah baca Al-Fatihah, Nabi membaca Al-Baqarah. Kata Huzaifah paling 100 ayat. Ternyata Pak, lewat sampai ayat terakhir. Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahasa saya, pasti habis ini ruku. Ya, ini Pak 2,5 juz loh Pak ya, 2,5 juz.
Begitu Nabi selesai Al-Baqarah, ternyata Nabi nggak ruku Pak, lanjut surat An-Nisa. Nabi An-Nisa dulu. Dalam hadis An-Nisa dulu ya. Al-Baqarah 286 ayat. Lanjut An-Nisa 176 ayat. Begitu Nabi baca yastaftuna, terakhir An-Nisa Pak, kata Huzaifah, pasti ruku ini. Ternyata Nabi lanjut surat Al-Imran 200 ayat. 5 juz 3 lembar. Mohon maaf Bapak pernah sekali baca Quran 5 juz Pak? Pernah baca Quran 5 juz ya? Ya. Saya aja kayaknya belum pernah Pak ya baca Quran sekali nongkrong Quran 5 juz Pak ya. Kadang-kadang kalau saya baca Quran 1 juz aja Pak banyak gaya. Selonjor, sila, ya nyender kanan kiri itu 1 juz doang Pak ya, banyak gaya. Ya banyak gaya. Nabi 5 juz 1 gaya, berdiri doang Pak. Luar biasa. Berarti Pak, Nabi menggabungkan antara perintah sholat malam dengan memperbanyak baca Quran. Apa kata Huzaifah? Huzaifah sudah kagum, pantas Nabi kakinya sampai bengkak. Begitu Nabi ruku, apa kata Huzaifah? Ternyata rukunya lamanya mirip berdirinya. Apa yang dibaca Nabi Pak? Yang dibaca Nabi Pak ketika ruku dan sujud Pak menggabungkan tasbih dan istighfar. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad Pak, Nabi mengatakan, aku memperbanyak dalam rukuku dan sujudku subhanallah, subhanallahi wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini Pak diantara bacaan ruku yang lain Pak ya. Biasanya kita baca subhanarabbiyal azim. Kalau sujud subhanarabbiyal ala. Ada bacaan ruku dan sujud yang lain Pak. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini menggabungkan tasbih istighfar. Dan Nabi di waktu ruku sifat memperbanyak gitu. Sehingga rukunya saking banyak baca itu Pak, lamanya mirip berdirinya. Padahal berdirinya baca 3 surat yang panjang-panjang. Ya, mohon maaf Pak ya. Ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ini di kampung saya terkenal ini bacanya orang Muhammadiyah ini. Ya, begitu Mas Bagus ya kita lihat. Ya. Kalau orang itu biasanya subhanarabbil azim wa bihamdi. Nah, di kampus saya kalau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ini Mas Muhammadiyah nih katanya. Ini padahal kan dari Nabi Pak, bukan bacaan orang Muhammadiyah dan Nabi. Jadi kapan Nabi membaca ini Pak? Nabi setiap ruku dan sujudnya itu kalau di sholat malam Pak, ruku sujud pasti yang dibaca ini. Setelah turun surat An-Nasr tadi, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi silakan Bapak baca rukunya subhanakallahumma rabbana bihamdika mau 10, mau 20, tapi jangan berjamaah Pak ya. Ya, jangan berjamaah nanti kabur makmumnya. Ini kalau saya sendiri aja ya. Tapi kenapa Nabi panjang bacanya pada ada makmumnya Huzaifah? Nabi Pak ingin menjelaskan kepada umat bahwa beginilah salatnya Nabi. Ya kan amalan Nabi mah harus ketahuan Pak ya. Ya, mohon maaf Nabi mah jangankan salat malamnya Pak, maaf sekali ya Nabi. Jangankan salat malam, Pak, urusan pribadi di tempat tidurnya aja diceritakan. Karena itu sebagian dari panduan pedoman hidup kita ya, panduan hidup kita ya, walaupun dengan bahasa yang tidak vulgar pasti Pak ya. Ini Pak Nabi rukunya membaca subhanaka Allahumma rabbana dari memperbanyak waktu ruku dan sujudnya. Begitu itidal apa kata Huzaifah, Nabi itidalnya lamanya itidal itu mirip-mirip dengan rukunya. Apa yang dibaca Pak? Doa itidal diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Begitu sujud kata Nabi, kata Huzaifah, Nabi sujudnya lamanya mirip berdirinya. Berarti Pak yang dibaca tadi subhanaka Allahumma gfirli dan memperbanyak membaca doa. Ya. Memperbanyak baca doa Pak. Jadi doa yang paling terbaik adalah dipanjangkan ketika sujud dalam sholat. Aqrabu ma yakunu bil 'abdi min rabbihi wa sajid. Sedekat-dekat hamba dengan Allah pada saat sujud fa'aksir fihi doa, perbanyaklah berdoa. Jadi Pak 5 amalan tadi yang terbaik di malam hari itu sama Nabi digabungkan dalam satu waktu. Dalam sholat malam terus berdirinya panjang lama karena memperbanyak baca Al-Qur'annya, kemudian rukunya lama karena memperbanyak tasbih dan istighfar, sujudnya lama karena memperbanyak membaca doa. Jadi 5 ini digabungkan sama Nabi Pak ya. Makanya yang terbaik, mohon maaf Pak, yang terbaik kalau sholat tahajud sendirian Pak, yang terbaik adalah yang lama sholatnya. Yang lama sholatnya. Makanya Nabi wajar Pak kalau sholat tahajud kakinya sampai bengkak-bengkak. Itu kakinya bengkak bukan karena lama berdirinya Pak, bukan. Tapi semua gerakannya lama. Ya, semua gerakannya lama Pak ya. Itu nanti Pak begitu ruku lama Pak ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nanti lama bacalah enggak bisa 20 30 masih dulu Pak sekuat-kuatnya, sepegel-pegelnya. Nanti begitu itidal Pak itu sambil nyanyi Pak. Sami Allah liman hamdah, sakit pinggang ya, sakit pinggang.
Tapi insya Allah ada kenikmatannya. Nah ini Pak ya, yang mungkin Bapak sering lihat Ustaz Sambo ya kalau sholat sudah ada lama Pak ya. Itu Pak yang dilakukan Pak ya. Ya rukunya diulang-ulang. Prinsipnya Pak, semua bacaan sholat, kalau sendiri ya, kalau saya sendiri tidak jadi imam, semua bacaan sholat Pak itu boleh diulang-ulang sebanyak kita suka. Semuanya. Doa yang tidak, ulang-ulang sebanyak Bapak suka. Mohon maaf misalnya kalau Bapak lagi ruku sudah baca tasbih 3, kok imam mungkin tidak. Tambah lagi saja Pak. Tambah lagi saja. Jadi nggak usah. Maaf Pak ya. Kata Nabi Pak, ketika kita ruku, kata Nabi kalau kalian tahu ketika ruku dan sujud, pasti kalian tidak ingin buru-buru bangkit. Kenapa Pak? Karena kata Nabi ketika kita ruku Pak, dosa kita rontok lewat kepala. Ketika kita ruku ini badan sujud, itu dosa kita rontok. Sampai Nabi mengatakan kalau kalian bisa melihat saat ruku dan sujud bahwa dosa kalian keluar itu di hidup Pak, maka kalian tidak ingin cepat-cepat bangkit dari i'tidal, tidak ingin cepat-cepat bangkit duduk di antara dua sujud. Cuma saya karena kelihatan kita malah jadi cepat-cepat. Seandainya kalau kalian bisa lihat bagaimana ketika ruku dan sujud dosa kalian berguguran lewat kepala, kalian tidak ingin cepat-cepat bangkit dari ruku dan sujud ya. Ini mudah-mudahan jamaah Allah ya, ini di sisa 10 malam terakhir ini tinggal 4 malam lagi ya. Nah mudah-mudahan, mohon maaf Pak ya, mudah-mudahan ini 5 amalan ini Pak nanti bisa dipraktekkan di malam hari Pak ya. Nah, setelah berjamaah, ada berjamaah di sini Pak? Ya ada berjamaah? Enggak. Ya apalagi nggak berjamaah Pak ya, silahkan masing-masing. Gak apa-apa Pak, sholatnya cuma 2 rakaat, tahajudnya tapi 1 jam. Ya. Ustaz Iqbal berapa rakaat, tahajudnya 2 rakaat, berapa menit? 1 jam setengah. Nah, Masya Allah ya. Itu luar biasa Pak ya, luar biasa. Saya jujur aja Pak, nggak sanggup kalau 1 jam setengah, belum pernah ya. Ya belum pernah. Saya pernah mencoba itu 2 rakaat tahajud Pak paling lama 1 jam 10 menit paling lama ya. Baru pernah 1 jam setengah belum pernah kuat ya. Itu pun Pak setelah itu Pak untuk bergetar ya, pegel ya, betul ya. Tapi ternyata ada kepuasan. Saya coba pikir, ya Allah, mungkin Nabi lebih dari ini sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Yang minimal, seumur hidup Bapak pernah sholat tahajud 2 rakaat setengah jam lah minimal Pak ya. Bagaimana caranya? Praktekkan yang 5 tadi Pak ya. Karena ini dilakukan oleh Nabi, menggabungkan 5 amalan di malam hari tadi di dalam sholatnya. Yang mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kita untuk mencoba mengamalkan sunnah sholat tahajud yang panjang insya Allah. Demikian, mohon maaf atas kekurangan ini. Gimana Pak agak panjang Pak? Kajiannya agak panjang karena agak banyak kajiannya. Jadi mohon maaf kalau banyak menyita waktunya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga manfaatnya. Semoga kita bisa meniru tradisi-tradisi orang-orang yang soleh, menghidupkan malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam nih.